Orang yang bagus sholatnya pasti jadi ASN yang disiplin. Mana buktinya? Tidak mungkin kau sholat duhur jam 5. Tidak mungkin kau sholat subuh jam 10 pagi. Kecuali ketiduran. Kalau ketiduran, Allah masih tolerir. Kalau tiap pagi, kurang ajar kau namanya. Orang pasti disiplin. Ini mau saja deh nilai-nilai sholat kau amalkan dalam sebagai ASN, insya Allah baik kerja. Apalagi yang dibutuhkan seorang ASN, fokus. Banyak orang gagal bekerja karena tidak fokus. Apakah betul orang sholat fokus? Iya. Mana simbol fokus dalam sholat? Kiblat. Orang kalau sholat harus cari ilmu, syaratnya cari dulu. Kecuali dalam hutan tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali, menghadap kemana saja boleh. Maka ketika bekerja, fokus. Itulah sehingga kalau dulu boleh orang profesor, meskipun sarjananya S1-nya sospol, S2-nya ilmu hukum, S3-nya administrasi. Boleh dulu. Kalau sekarang Prof, tidak bisa toh, harus linear. Itu fokus namanya. Itulah sehingga dalam ilmu kedokteran ada toh namanya spesialis. Fokus ki. Dokter umum dulu. Kurang pasien. Ya, aku tahu jadi semua bela. Gitu? Nah, supaya banyak pasien, kita sekolah THT. Spesialis hidung tenggorokan. Kalau saya inilah dokter paling berjasa. Kalau buat saya. Karena ini tugasnya. Hidung tenggorokan. Karena biar jago ceramah kalau tenggorokan sudah bermasalah, tidak bisa. Saya pernah dapat, wallahualam benar atau tidak, Ariel Peter Pan, itu sekarang dilarang menyanyi. Kalau saya tidak salah, saya dapat postingan. Kenapa? Pita suara, suruh istirahat dulu. Penceramah juga begitu. Nah, maka saya selalu konsul ke THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Mau lagi-lagi spesialis, ada lagi. Khusus tenggorokan. Begitu juga dengan bedah kan. Ada bedah umum. Ada lagi spesialis lagi. Bedah saraf. Bedah tulang. Nah, itu semua fokus. Jadi bekerja fokus. Yang berikutnya. Kalau orang bekerja mau sukses ini. Jangan takabur. Jangan tempo, jangan sombong. Tidak ada orang suka itu orang sombong, Pak. Jangan sombong. Kalau kita berbicara tentang ASN itu kalau dulu ASN itu disebut abdi negara. Tahu namanya abdi negara? Hamba, abdi negara. Dan Quran telah memaparkan, buka lebar-lebar mau itu Quran. Ini pelajaran bagi kalian hak abdi negara. Apa? Fir'aun. Yang kedua, Masita. Masita itu abdi. Fir'aun ini rektor. Bos. Wali kota, gubernur, menteri. Ya. Kurang apa Fir'aun? Hebat itu Fir'aun. Cerdas, gagah, kaya, punya pasukan, tapi karena takabur, sombong, Allah hinakan hidupnya itu Fir'aun. Mana buktinya Allah hinakan Fir'aun? Diharamkan masuk surga, dia abadi dalam neraka karena dia sombongnya. Mana lagi laknat Allah bagi manusia zaman sekarang? Fir'aun manusia paling tinggi elektabilitasnya. Tidak ada orang Islam tidak kenal Fir'aun. Terkenal toh, satu dunia kenal. Tapi karena sombong, Allah hinakan. Mana buktinya? Tidak ada satu warga UIN mau kasih namanya anaknya nanti Fir'aun. Iya toh? Sebaliknya, Masita, abdi. Tapi karena dia baik, cinta kepada Allah, maka Allah muliakan hidupnya. Mana buktinya? Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada harum yang sangat luar biasa. Terpesona Nabi. Jibril, bawa apa ini? Harum sekali. Tidak pernah kudapat harum seperti ini di dunia. Jibril menjawab, itulah rohnya Masita dan keluarganya.
Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah lagi muliakan Masita kepada manusia zaman sekarang. Mana buktinya? Berapa banyak orang Islam namanya Masita. Maka kalau jadi dokter kok jangan takabur, jangan sombong. Jadi rektor tuh. Masya Allah. Ini Tommy kelebihannya Prof Hamdan karena tidak ada yang begitunya. Dari luar negeri, nah kali momok mi bahasa Inggris ya. Tapi kalau ketemu orang seolah ya ciri khas orang Eropa, welcome, cocok nih hero bro. Orang Indonesia bilang familiar, ini oge makada pasijingan. Biar bagus rumata, tinggi sekolah tak, tapi kalau sombong ki, nah biar keluarga tak mau datang itu. Jangan mau pergi rumah macingkang. Jangan bulan tempo. Iya toh? Iya. Ada orang miskin rumahnya biasa, tapi setiap pengantin orang dari kampung ke situ semua bermalam. Tidak ada yang mau datang ke rumahnya keluarganya yang mewah. Jangan sombong. Dan mohon maaf, salah satu profesi yang selalu sangat susah saya pengalamanku sangat susah saya ceramai, dokter. Apakah sombong itu pakai baju mewah? Belum tentu. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Ulama mengajarkan dua karakter sombong. Satu, menolak kebenaran. Dua, nganggap remeh orang lain. Itu masyarakat jahiliyah, salah satu sebabnya dia dilaknat karena dia sombong. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab membenci Muhammad? Apa karena ajarannya Muhammad? Tidak, tapi karena dia sombong. Apa itu Bani Hashim? Kata Abu Lahab, lebih mulia saya punya turunan daripada itu. Abu Jahal katakan bilang begitu. Abu Sofyan juga bilang begitu. Matandre iko uakmu. Iya peta, iko uak. Kalau dalam Bugis, itu kan sombong. Dan Bapak tahu, Ibu tahu, para dokter yang saya hormati, para dosen yang saya muliakan, salah satu dosa pertama dilakukan makhluk kepada Allah, sombong. Ketika suruh sujud kan, jin, sujud kok. Kata jin, saya tidak mau. Kenapa? Adam anak baru kemarin. Saya sudah lama. Ini yang dirasakan Prof Hamdan. Tuh. Kenapa? Beliau rektor tapi masih muda. Dan saya yakin ada barangkali dosen beliau yang sekarang jadi anak buahnya. Tapi tidak boleh itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Orang Bugis bilang dulu di kampung, nigatoi ko, wita mo pakoteme. Apa hubungannya? Nigatoi ko cukkaulu. Yolo kaman repet jeneiko. Nah bukan orang bikin coto ini. Maka salah satu karakter orang beriman itu, dia menerima kebenaran siapapun yang beritahu. Yang kedua, sifat karakter orang sombong itu nganggap remeh orang lain. Saya pakai baju misalnya krokodil, cap buaya. Yang itu Prof kalau asli kepalanya menghadap ke dalam. Kalau palsu menghadap keluar. Dia menjadi buaya darat. Jadi, saya pakai baju itu misalnya. Lalu apa saya sombong? Tidak. Kapan saya sombong? Saya tunjuk cleaning service. Kau tahu gini bajuku dek? 3 juta ini. Kau bajumu ada deh sangin cakar. Itu sombong karena kau remehkan orang lain. Maka mohon maaf tak dampang nggak meraja. Biasanya kita kalau sudah maki dokter, spesialis maki, pejabat maki, mulai itu.
Dan itu memang pintu masuknya sombong, kata Nabi. 4. 1, bertambahnya jabatan. Yang tadinya dosen biasa, tiba-tiba jadi rektor 2 periode. Jantung kau lihat, Pak Rektor bukan ini yang ku masuk. Kau tuh prasangka buruk terus. Tuh? Bertambahnya jabatan. Yang kedua, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Yang tadinya biasa-biasa, tiba-tiba jadi doktor. PhD. Dari Australia lagi. Ya toh? Jangan. Apa yang kita mau sombongkan? Allah sampaikan, wa ma'untitum minal ilm illa qalila. Dek wale kopat disenget, cek dek mi. Saya kalau ada ustadz sombong, nak masuk di akalku. Nah saya ini bisa begini, bukan karena saya jago Pak. Pak Rektor, bukan karena saya hebat. Tapi apa? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini 2 jam berapi-api. Nggak ada yang nonton Kak. Lewat Pak Rektor, lama misaki itu ustaz. Yang ketiga, penyebab datangnya sombong, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa miskin, tiba-tiba dapat pembebasan tol. Wah, langsung dapat tanpa kaya. Jangan sombong. Kalau Allah marah, nah kasih kau penyakit. Uangmu 10 miliar, tapi Allah marah, kasih penyakit. Pikir di dokter, nah bilang dokter, Pak, selama Bapak bekerja ini, saya lihat tidak pernah kena matahari. Mulai besok nih, kalau bisa jam 7 atau jam 8, di kompleks tak keliling-keliling ke di, supaya nak kena matahari. Jangan pakai baju di, supaya nak kena itu kulit-kulit tak. Cukup di situ belum pi. Nah bilang dokter, jantung ki pakai celana panjang yang pendek mudi. Cukup belum pi. Nah bilang jangan lupa di, jangan pakai sendal. Jalan nih kasihan. Dari jam 8 keliling di kompleks, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Apakah sudah cukup teguran Allah? Belum. Nah bilang lagi dokter. Nah bilang pasien apa lagi? Dia bilang, Pak, ini saya lihat hasil lab kita disarankan jangan makan nasi di. La haula wala quwata illa billah. Uangnya 10 miliar dilarang makan nasi. Nah bilang miko dong, apa lagi dok? Jantung ki makan gula di. Apalagi dia bilang, jangan juga makan garam. Kurangi minum susu. Jangan makan yang berlemak-lemak. Jantung ki makan yang pedis. Jangan makan ayam, telur. Dalam hatinya, jadi apa aja bisa ku makan dok? Nah bilang, menurut hasil lab anu aja bisa kita makan ubi. Apa semua ubi dok? Nah bilang, enggak. Ubi yang warna ungu bisa kita makan. La haula wala quwata illa billah. 10 miliar duina, ubi bisa na makan. Apa? Apa mau sombongkan dengan harta itu? Yang keempat, kata Nabi, bertambahnya popularitas dan kegagahan, kecantikan. Itu penyebabnya itu. Nah, toh, apa mau disombongkan dengan cantik? Ibu Dekan, cantik dilihat sekarang. Tapi 70 tahun, biar pergi kau di apakah namanya itu bleaching, apakah namanya itu ya. Skim, itu mi. Biar kau oke lah, kau tetap awet muda, tapi nak kena kau stroke, apa? Langsung bengkok mukamu. Mak bebe nyok, jalan kau begini. Pasti kawin lagi suami ini. Ya toh? Maka kita biasanya ASN punya peluang untuk sombong kalau pulang ke kampung. Tahu pegawai nak nala baca. Kege mak jama korektor UIN. Tahu aga nuna sikolana poli Australia doktor PhD. Ya. Tah? Ya. Makin rendah makin baik. Tuh. Kemudian yang paling penting, kalau kita ASN itu, jangan kau pernah berharap bisa kaya. Makanya disebut ASN.
Kalau kau cari kaya, bukan kau jadi ASN, jadi kau pengusaha. Seperti Aksa Mahmud, seperti Pak JK. Kalau mau kau jadi ASN, ya sepertilah Pak Hamdan. Seperti Dasat Latif. Ya toh? Jangan berharap kalau kau kaya nak pegawai negeri, kau tajan nih. Nah peresa kau KPK. Ya, maka bapak ibu salah jadi dosen kalau mau kaya. Saya tidak tahu di UIN, Prof. Kalau saya itu membimbing skripsi tak 3 bulan. Hah? Berdarah-darah otak si Gea waktu ujian. Kamalu tongki kalau diserangnya anak mahasiswa tak? Kelihatan kita yang bodoh. Iya toh? Bertahan kita tak 2 jam. Waktu seminar mi. Berapa honornya? Apa? Tidak sampai 300.000. 150.000. Kapan dibayar? 3 bulan. Potong pajak 15%. Mau kok kaya 300.000? Pembali coto lagi tenang gana. Tapi kata Allah, wala ta'esu min rauhillah. Jangan peturenu, jangan putus asa. Jangan kau cari uang di sini, tapi cari kau uang di tempat lain. Orang biasa curiga, kenapa Ustaz bisa bangun masjid begini. Mobil mewah-mewah. Jangan salah, satu, banyak temanku orang kaya. Yang kedua, kuat cari uang. Maka kalau bapak ibu pegawai negeri itu Pak, insya Allah kau tidak akan miskin. Memang susah kaya, tapi insya Allah tidak kau miskin. Apa yang membuat kita miskin? Selera. Akhirnya apa? Tidak pernah keluar kursus itu SK. Belum pijadu tempo perpanjangan misalnya. Kenapa? Seleramu matan relade bos. Ya kau 5 juta mi gajimu siuleng, 7 juta ji gajimu 1 bulan, gaya hidupmu 5 juta, insya Allah tenang kok. Kapan kau menderita? 7 juta gajimu, gaya hidupmu 10 juta. Maka pasti kau ngeredit. Akhirnya apa? Tidak bisa kau nikmati itu gajimu. Karena begitu mau jatuh tempo, stres sama kau sedek. Ya, itu pegawai negeri apa sih hebatnya? Kalau kau cari harta tidak mungkin. Nah bilang orang, berapa gajimu udah saat? 9 koma. Wih, mega panas gaji ladase. Kan di Makassar gitu nama aku dasat. Kalau di kampung ladase. Wih, mega panas gajinya 9 koma. Saya bilang iya, tanggal 9 sudah koma. Jadi, kunci semua itu insya Allah kalau ditutup dengan sabar dan syukur. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jambi terlalu panjang. Ini mau saja, ya. Jadikan pekerjaan kita di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ini sebagai ladang amal. Kalau itu kita jadikan prinsip ladang amal, maka biar tidak ada perintah dari rektor, perintah dari Bu Dekan, pasti kita selesaikan dengan baik. Kenapa? Saya bukan cari muka sama rektorku, saya bukan cari muka sama dekanku, tapi saya mencari ridha Allah. Kalau ridhanya Allah isapa, pamasena puang isapa, insya Allah kerjanya